wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Oceanografi. Kita akan membahas berbagai topik menarik dan juga inspiratif yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tania Sapti Anggraini dan senang sekali bisa menemani waktu Anda pada episode kali ini. Pada episode pertama di mata kuliah pengantar oceanografi, kita akan berbincang terkait tentang asal-usul samudera, sebuah tema yang cukup menarik dan relevan bagi kita semua. Tak hanya itu, saya juga sudah menghadirkan tamu spesial kita pada episode pertama ini, yaitu Profesor Ahmad Yani, yang merupakan salah satu guru besar di program studi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia, yang akan berbagi pandangan, pengalaman berharga tentang oceanografi. Udah nggak sabar dong ya, jadi pastikan Anda mendengarkan dan juga menonton sampai akhir. Karena akan banyak sekali wawasan baru yang bisa kita pelajari pada episode pertama ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber utama kita, Bapak Profesor Ahmad Yani. Selamat datang Pak Prof. Ahmad Yani. Terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, baik, alhamdulillah. Baik Pak, sepertinya para pemirsa udah nggak sabar ya Pak. Langsung aja ya Pak, kita langsung mulai. Kira-kira Pak, untuk mata kuliah pengantar oceanografi ini biasanya diajarkan pada program studi apa saja nih Pak? Jadi mata kuliah pengantar oceanografi itu sebenarnya yang diajarkan di beberapa program studi ya. Saya sebutkan misalnya ada program studi ilmu kelautan biasanya akan menjadwalkan mata kuliah pengantar oceanografi. Kemudian ada program studi oceanografi ya. Kemudian ada program studi geografi, program studi pendidikan geografi juga mengajarkan mata kuliah ini. Kemudian ada juga program studi teknik kelautan, tentu mereka juga membutuhkan wawasan yang dasar tentang oceanografi dan juga program studi manajemen sumber daya perairan. Mungkin beberapa prodi yang terkait dengan pariwisata juga mungkin ya pariwisata kelautan misalnya itu pun akan mengajarkan mata kuliah pengantar oceanografi gitu. Wah banyak sekali ya Pak, ternyata Ya. aplikasi studi oceanografi ini di berbagai program studi. Tapi Pak, kalau misalkan kita berbicara secara spesifik nih Pak, di program studi pendidikan geografi, kira-kira mata kuliah oceanografi ini diarahkan untuk capaian pembelajaran apa sih Pak? Ya, kalau di pendidikan geografi, mata kuliah pengantar oceanografi itu ada dua kaki ya. Yang pertama itu adalah memang mata kuliah ini diarahkan pada ilmu oceanografinya secara murni dan juga memperhatikan kebutuhan ketika calon guru itu ngajar di SMA. Jadi mungkin lebih materinya tidak terlalu tinggi gitu ya, tetapi dasar-dasarnya yang dibutuhkan pada kurikulum di SMA misalnya itu diajarkan di di pengantar oceanografi pada program studi pendidikan geografi. Nah, kalau ruang lingkupnya sebenarnya ya sama juga dengan ilmu-ilmu oceanografi secara murni ya. Yang pertama misalnya pengantar ilmu oceanografinya itu akan diajarkan ya, kemudian ya definisinya dan lain-lain lah secara singkat ya. Kemudian oceanografi fisiknya ya yang terkait dengan misalnya arus laut, kemudian ada gelombang, ada pasang surut kan itu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar oceanografi tetapi tidak mengajarkan tentang arus laut, kemudian gelombang laut, pasang surut, ya bohong gitu ya, tidak ada. Itu justru intinya di situ ya. Kemudian oceanografi kimia ya, kimia lautnya misalnya, kimia air lautnya ya, misalnya komposisi air lautnya, unsur-unsur garamnya gitu ya, ada siklus biokimianya seperti apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya oceanografi biologi. Nah, kehidupan di laut kan pasti diajarkan gitu ya, disampaikan ya. Ada ikan tentunya, ada terumbu karang, ada mangrove dan lain-lain. Kemudian geologi ya, geologi oceanografinya juga geologi lautnya diajarkan, interaksi laut dan atmosfer ya. Jadi kehidupan kita di permukaan bumi itu kan dipengaruhi oleh laut sebenarnya gitu ya. Kita menghirup udara segar ini sebenarnya oksigen diperoleh dari 50% oksigen itu diperoleh dari laut, dari fitoplankton ya. Kemudian belajar juga sumber daya laut, kemudian teknologi dan metode oceanografi, itu penelitian tentang kelautan. Hal-hal itu yang di dalam beberapa referensi
pengantar oceanografi itu mengajarkan seperti itu. Ya, jadi sangat detail sekali ya Pak, belajar fisiknya, biologi, hingga kimia Iya, dan karena lain-lainnya. dasar-dasar. Nanti ketika mungkin dia di tingkat semester 2, semester 3-nya baru akan diperdalam gitu ya, materi-materi itu. Oh ya, baik Pak. Kalau tidak salah Pak, saya pernah mendengar bahwa Ya, Bapak dan rekan-rekan lainnya itu pernah menulis buku berjudul ya, Pengantar Oceanografi. betul, betul, Betul ya betul. Pak? Ya, Ya. Dan saya baca nih Pak, ya, saya baca sekilas ya, pada bab satunya itu membahas tentang teori asal-usul samudera Pak. Yang terdiri ya, dari pembentukan tata surya, lalu perkembangan planet bumi, teori ya, perkembangan cekungan samudra, ya, teori asal-usul air laut. ya, Itu sangat luas sekali ya Pak. Dan ya. mengapa Pak tidak fokus kepada oceanografi saja Pak? Ya, kami menulis buku tentang pengantar oceanografi bersama teman-teman yang lain gitu ya. Nanti kalau saya ada yang memiliki disilakan ya. Kenapa kami itu ke yang melambung dulu ke tata surya dan seterusnya gitu ya. Memang untuk penulis buku ya pertimbangannya macam-macam ya. Kami pada waktu itu memandang bahwa kita akan bisa memahami tentang laut yang saat ini ada, misalnya samudra yang tidak ada ini tentu tidak langsung jadi gitu, pasti akan ada proses geologi bahkan astronominya begitu ya, seperti itu. Jadi misalnya teori pembentukan tata surya kita akan bahas tentang kejadian bagaimana di tata surya kita ya, termasuk mataharinya, kemudian buminya, planet bumi dan lain-lainnya begitu. Itu ke situ ya diimprovisasi lah seperti itu. Jadi intinya bahwa buku kami itu membahas tentang oceanografi, tidak langsung ke oceanografinya, tetapi ingin tahu sejarah terjadinya gitu ya. Misalnya samudra ya. Samudra itu kan banyak airnya. Kalau misalnya ini dari mana gitu kan airnya tersebut. Kalau misalnya ada teori misalnya itu airnya dari uap air ya ketika magma keluar misalnya. Perkiraan para ahli itu kurang gitu ya. Mungkin hanya beberapa saja. Ini kan melimpah ya, melimpah sekali kan di samudra kita. Nah, itu ada teori katanya adalah adanya benturan atau ada komet gitu ya yang membentur ke planet bumi kita dan dia membawa air sehingga terjadilah air yang ada di bumi kita saat ini begitu. Nah, ya, jadi semakin menarik nih ya. Pasti teman-teman juga masih penasaran banget nih ya dari oceanografi, tapi membahasnya sangat luas sekali. Saya semakin penasaran nih Pak. Kira-kira bisa dijelaskan tidak Pak? Apa saja sih subbab teori yang dibahas pada pembentukan tata surya Pak? Oh ya, yang di bab 1 ini kita bahas ada 4 subtema. Yang pertama teori pembentukan tata surya, kemudian ada teori perkembangan planet buminya, fokus ke situ, kemudian ada teori pembentukan cekungan samudra gitu. Nah, dulu tuh saya diajar pada tahun 70-an itu cekungan samudra itu kan apa? Karena planet bumi itu dulunya katanya itu besar, kemudian mengkerut seperti jeruk yang jadi yang sudah mulai kering gitu ya. Jadi yang menonjol yang di atas adalah daratannya, yang rendah-rendahnya itu menjadi samudera. Itu terlalu lama gitu. Nah, oleh karena itu kita bongkar apa betul tidak gitu. Nah, pada bab ini kita bahas beberapa teori tentang cekungan samudera, dan yang keempat adalah tentang teori asal usul air laut. Ya kenapa asin misalnya, itu kan juga perlu dibahas gitu ya. Nama juga pengantar ya, seperti itu. Ya, baik Pak. Tadi udah dibahas nih Pak secara lebih umum ya Pak. Kira-kira bisa didetailkan tidak Pak pada subbab teori pembentukan tata surya itu apa saja sih Pak yang dibahas? Yang dibahas di bagian awal yaitu teori pembentukan tata surya. Kalau kita di Google ya itu banyak sekali teori ya. Tapi di buku kami itu cukup dengan 3 saja yang akan kita bahas gitu ya. Di bagian pertama tentang teori pembentukan tata surya, di buku ini juga tidak langsung ke tata surya gitu ya. Kita bahas juga sekilas tentang bagaimana teori pembentukan alam semesta ya. Misalnya kita mengenal dengan steady state ya, bahwa alam semesta ini, kata teori ini diam, nggak ada sejak dulu sampai sekarang tidak ada perubahan apapun gitu. Posisi bintangnya seperti itu, posisi materi seperti itu gitu ya. Siklus kehidupannya seperti itu saja gitu ya. Karena memang pada waktu itu teknologinya masih mungkin belum berkembang ya. Kemudian berkembang berikutnya ada teori Big Bang yang sekarang ini kita bahas, yang kita banyak diakui gitu ya.
teori ini mengatakan bahwa alam semesta itu dulunya dari hal tidak ada, kemudian dari yang meledak ya, ada semacam di alam semesta itu ada bola yang besar gitu ya, kemudian dia Big Bang ya, meledak, kemudian itu adalah bahan-bahan yang akan menjadi planet, kemudian akan menjadi bintang dan seterusnya gitu ya. Bintang, kemudian di sekitarnya adalah planet-planet seperti itu, dan terus mengembang gitu kata Big Bang. Dan dibahas juga teori dari perpaduan antara steady state dengan Big Bang, yaitu ada osilasi gitu ya. Kalau osilasi itu semacam teori kembang kempis alam semesta yang sekarang mengembang, suatu ketika nanti kan menyusut lagi, meledak lagi seperti itu dan gitu ya. Itu teori tentang penciptaan alam semesta. Nah, kalau Tata Surya sendiri yang paling terkenal itu adalah misalnya teori nebula gitu ya. Teori nebula itu adalah teori awalnya bahwa alam semesta itu ada kabut gitu ya, dust atau butiran-butiran debu gitu. Awalnya itu diam gitu ya, tidak ada gerakan apapun gitu. Tetapi di sebelah dari kumpulan awan tersebut itu ada bintang yang meledak. Nah, namanya supernova gitu ya. Dan itulah yang akan menggetarkan alam semesta di sekitarnya. Akhirnya karena awalnya diam kemudian tergetarkan oleh ledakan tersebut, kemudian saling gravitasinya mulai bergerak begitu ya. Nah, lalu dia memilih gitu ya, menjadi pusaran-pusaran debunya. Nah, kemudian merapat menjadi bola gitu ya. Nah, disitulah mulai awalnya terbentuknya bintang atau matahari. Jadi matahari itu lebih bintang juga gitu prosesnya seperti itu. Nah, kemudian ketika pertama kali dia bersinar ya, itu menghempaskan sisa-sisanya ya. Sisa-sisa yang belum tergabung itulah yang akan menjadi planet-planet. Itu kata teori nebula gitu ya. Teori yang saat ini diakui gitu ya, yang banyak diakui oleh para ahli gitu ya. Nah, ketika mulai bersinar, nah dalam teori di dalam pembahasan tentang dalam kosmografi atau mestinya dalam astronomi, antara bercahaya dan bersinar dibedakan, gitu ceritanya. Kalau yang lampu itu bersinar karena dia memiliki sumber cahaya, sumber sinarnya gitu ya, sumber energinya gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak punya sumber energi, tapi kelihatan ada ininya namanya bercahaya. Bulan bercahaya. Beda ya Bang? Nah, bulan bercahaya, bintang bersinar gitu ya. Wajah bercahaya bukan bersinar. Kemudian kalau matahari juga karena punya sumber bersinar gitu ya. Nah, teori yang lain tentang tata surya itu teori misalnya pasang surut gitu ya. Pasang surut itu adalah teori yang agak bertentangan dengan teori Big Bang gitu ya. Karena di situ diterangkan bahwa dulu ada matahari yang besar ya. Kemudian ada bintang besar yang melewati garis edar matahari. Nah, sebagian dari material matahari itu tertarik oleh bintang yang besar, yang jalan-jalan gitu ya. Nah, kemudian ceceran dari tarikan itu menjadi planet-planet. Itu teorinya. Ini bertentangan dengan Big Bang. Orang Big Bang katanya ngapain juga tuh ada bintang yang besar melewati matahari. Nggak ada kerjaan banget gitu. Itu jadi artinya karena kalau Big Bang itu kan selalu menjauh gitu ya, selalu mekar gitu. Sementara ini ada jalan-jalan yang melewati. Nah, itu teori-teori. Jadi itu kita bahas kenapa nanti akan kaitannya dengan teori ada juga pasang surut gitu. Jadi bumi ini misalnya kenapa ada samudera? Nah, itu bagian dari bumi itu coplok gitu ya kalau bahasanya. Terbawa oleh si bintang yang tadi gitu. Ada teori seperti itu gitu ya. Oke lah, nanti ini masalah dibahas pada sesi yang lain begitu seperti itu. Wah, baik, menarik banget ya. Saya jadi berimajinasi nih Pak waktu Bapak bercerita. Iya. Dari pembahasan tata surya nih Pak yang luas, sekarang kita ke yang lebih sempit lagi Pak, yaitu planet bumi gitu. Kira-kira apa aja sih Pak subbab yang dibahas pada perkembangan planet bumi? Jadi pertama kali bumi itu memang bentuknya tidak bulat seperti ini gitu. Jadi setelah dia tidak terbawa pada saat pembentukan matahari, dia itu masih gepeng-gepeng lah gitu, nggak teratur. Kemudian karena dia besar dan sekelilingnya juga ada bagian material yang kecil-kecil, itu tertarik oleh gravitasi bumi.
kemudian lama-lama dia bersatu menjadi karena putaran rotasi, nah dia itu semakin bulat gitu. Bulat pun tidak bulat pipih kan, bulat bener kan, tapi juga pipih kan, Ya, namanya geoid juga yang kita geoid ya. kenal seperti itu. Nah pada waktu itu ketika buminya masih dalam kondisi panas begitu, itu ada benturan atau boleh dikatakan sisa-sisa ya yang saat ini seperti meteor gitu ya masuk ke wilayah bumi dan menambah ya volume dari bumi ya. Itu namanya ada fase akresi. Fase akresi ya. Setelah itu bagian-bagian yang dari batuan tadi ya, yang berat itu masuk ke dalam menjadi inti bumi gitu ya. Nah, itu namanya pada fase kompresi dan setelah itu ada reaksi kimia, reaksi nuklir dan seterusnya. Akhirnya di bawah itu masih bergolak, sementara di permukaan bumi itu menjadi keras kan karena udara sekitarnya gitu ya masih kondisinya seperti itu akhirnya mengeras makanya kita kenal dengan adanya litosfer kan litosfer di bawahnya astronosfer dan seterusnya jadi sebetulnya bumi kita itu sekarang masih di dalam masih bergolak faktanya apa ketika gunung meletus berarti kan dari bawahnya Ya, iya kan gitu betul. jadi artinya hanya bagian kecil saja mungkin 100 atau kilometer ya itu bagian yang keras gitu ya namanya litosfer gitu nah gitu seperti itu jadi ada semacam proses ini kejadian bumi ya seperti Ya. itu. Nanti teori ini akan terikat atau tersambung dengan bagaimana tektonik lempeng sebenarnya gitu ya. Gitu ya. Nanti sambung lagi ya. Ya, baik Pak. Jadi nanti dari planet bumi ya Pak. Terus tadi Ya, kalau tidak salah saya dengar Bapak bercerita bahwa samudra itu merupakan bumi yang dicaplok gitu ya Pak. iya iya. Bisa jelaskan secara detail nggak Pak terkait dengan sebab teori pembentukan cekungan samudra ini Pak? Ya, ya. Nah, teori pembentukan satu kan awalnya gini. Pertama saya jelaskan dulu teori-teori yang jadul ya, yaitu teori kontraksi gitu. Kontraksi itu tadi sudah dijelaskan ya, bahwa bumi itu besar, kemudian mendingin, kemudian mengkerut. Nah, Ya. bagian yang mengkerut itulah menjadi ada bagian daratan dan ada bagian lautan samudranya. Itu teori kontraksi itu tahun 1596-an gitu ya. Kemudian teori berikutnya adalah teori dua benua, ya teori benua. Teori ini mengatakan bahwa dulu itu ada dua benua besar, gitu lah. Laurensia dengan Gondwana teori kan seperti itu ya. Nah teori ini sebenarnya belum 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 berkembang juga, tapi sudah mulai ada perkembangan bahwa oh ternyata lautan tersebut itu adalah bagian yang rendah, kemudian ada juga dua benua. Teori berikutnya tentang pembentukan planet bumi ada teori pengampungan samudera, teori pengampungan benua, yaitu sesuai dengan continental drift theory ya. Nah itu bahwa ada pergerakan. Cuma pada waktu itu teori tentang kenapa benua itu bergerak tuh, apa tenaganya itu nggak belum kepikiran. Ada teori misalnya, oh ini gerakan karena di bawahnya ada apa kura-kura dan lain-lain teori mitos-mitos masih ada gitu dulu gitu ya. Nah kemudian teori tentang pengampungan benua disusul oleh teori yang disebut dengan teori konveksi. Ini ahlinya yang menemukan Arthur Hermes itu luar biasa dia. Oh, jadi di dalam astronosfer itu ada beberapa titik yang sangat panas dan dia berusaha untuk keluar ke permukaan bumi gitu ya. Dan itulah gerakan yang namanya teori konveksi. Ya gitu, teori konveksi. Nah, berikutnya menggabungkan antara teori pengampungan benua dengan teori konveksi digabunglah gitu oleh si Tozo gitu Wilson itu namanya teori lempeng tektonik. Nah ini gitu ya jadi teori lempeng tektonik inilah yang bisa saat ini bisa menjelaskan terjadinya samudera gitu kan karena kan awalnya benua tuh kemudian nanti ada yang keluar magma ke atas kemudian serba pisah kan gitu ya. Nah, bagian yang pisah-pisah itulah yang disebut dengan kita sebut samudera. Tadi kalau diterangkan ini yang bagaimana yang tanda kutip coplok gitu. Nah, itu kaitannya dengan teori tadi gitu ya. Teori yang mengatakan bahwa ketika matahari dilewati oleh bintang yang besar gitu ya. Nah, sebagian material matahari menjadi planet-planet, kemudian dari planet pun bagian-bagian kecilnya itu coplok juga kena magnetik dari gravitasi dari bintang yang besar tersebut. Akhirnya bumi kita ada yang dari daratan, ada juga yang rendah gitu. Nah, teori ini masih pada waktu itu masih bingung juga gitu.
Dari airnya dari mana coba kan bingung juga kan Iya, itu ya sambung nyambung. Kalau misalnya teori dikaitkan dengan nebula, kemudian ada teori tentang gravitasi yang banyak meteor yang jatuh ke bumi, kemudian ada juga komet yang mendekati kan ada juga ya. Ya walaupun edarnya hiperbola itu, tapi juga ada yang dekat dan membenturkan membawa air ke bumi gitu seperti itu. Nah, itu teorinya. Iya. Nah, Baik Pak, wah menarik banget ya. Dulu nih Pak, saya waktu kecil tuh sering mempertanyakan, kenapa sih air laut itu asin? Kenapa di lautan ada air? iya, Kira-kira gimana tuh Pak asal-usul terkait dengan iya. air laut itu Pak, yang pada subbab teori Iya, itu? iya, iya. Nah, tapi sebelumnya ke situ ya, saya tentang mendalami tentang cekungan samudra dulu ya. Jadi tentang teori cekungan samudra tadi yang sudah dijelaskan, ada yang coplok, ada juga yang tektonik lempeng gitu ya. Iya. Nah, sekarang yang masuk pada teori asal usul air laut, kenapa asin? Ini sudah pada tahu semua. Jadi ketika ada proses siklus hidrologi, uap air kan sebenarnya dia murni ya, air murni kan. Kemudian dia menguap, kemudian kondensasi, kemudian hujan. Nah, ketika dia hujan di atas permukaan bumi, kemudian dia membawa material kan, termasuk juga garam-garaman. Iya. Masuklah ke lautan gitu kan. Nah, ketika ada proses pemanasan lagi, evaporasi, yang terangkat kan hanya uap airnya aja Iya. gitu kan. Sedangkan yang bagian yang kandungannya itu mengendap juga di laut seperti itu. Ya lama kelamaan kan jutaan tahun. Ini Iya. pasti akan Numpuk ya. ternumpuk di situ. Jadi kondisinya asin. Asin itu sebenarnya rasa kita gitu. Padahal pahit juga Oh, gitu. iya. Iya kan pahit atau sesuatu itu kan. Cuma karena ya garam, tanda kutip garam itu asin ya. Padahal pahit juga kalau dirasa-rasain gitu ya seperti itu. Ya mungkin karena terlalu asin jadi itu ya. Jadi teori asal usul air laut seperti itu kondisinya dan tercipta saat ini. Dan perlu sampaikan bahwa sampai saat ini memang belum ada air yang keluar dari atmosfer bumi ya. Gitu. Jadi belum ya suatu ketika mungkin bisa diuapkan juga ya kalau memang Allah mengendaki, Tuhan mengendaki ya hilang semua air sebenarnya. Mudah sekali menguap sebenarnya, mudah sekali menguap. Ya karena sekarang masih ada lindungan ya atmosfer ya yang bisa menjaga siklus itulah yang kemudian kita masih tetap dalam kondisi air. Tapi jumlah airnya tetap, kondisi temperaturnya inilah yang kadang-kadang dikhawatirkan gitu ya. Bayangkan kalau kenapa sekarang siklus aliran arus laut itu masih berjalan karena kan ada perbedaan suhu ya suhu lautan ya ada yang hangat ada yang dingin. Dingin kan tekanannya tinggi pasti akan mengarah pada yang air yang hangat kan gitu. Itulah terjadi arus. Nah kalau semuanya permukaan atau laut air yang ada di samudra ini semuanya dalam kondisi hangat semua rata dia pernah terjadi di bumi kita. Pernah Pak? Pernah terjadi. Kapan itu Pak? Itu sebelum dinosaurus ada. Oh, Jadi ada kenapa tuh Pak? sebelum dinosaurus itu ada makhluk yang lain ya, beda bentuknya, itu mati semua. Oh. Itu gara-gara pemanasan global yang sangat luas ya, sangat kencang. Arus lautnya diam, kemudian karena ketika arus laut diam gitu ya, berarti kan seperti danau. Ya, danau kan tidak ada apa gerakan. Itu mengendap dan akan menimbulkan racun di bawah. Oh. Nah, ketika dia menguap, nah uap yang beracun tersebut adalah menghapuskan makhluk hidup pada waktu itu ceritanya. Jadi kita itu sebenarnya bumi kita dalam sejarahnya pernah terjadi pemanasan global yang luar biasa, pernah juga ketutup es semua, pernah. Dan yang paling terbaru yang kita sampai ini rasakan kan adanya pada waktu glasial kan, zaman glasial tuh zaman ketika kutub utara dan kutub selatan itu numpuk es kan. Nah pada waktu itulah terjadi migrasi flora fauna kan. Makanya kita kenal dengan adanya fauna Indonesia asiatis gitu ya, ada wilayah fauna australis gitu ya. Nah pada waktu itu migrasi pada waktu zaman adanya zaman glasial gitu. Ketika banyak menumpuk es, kemudian Sumatera, Kalimantan, Jawa menjadi satu pulau. Nah itu kan pada waktu itulah terjadi migrasi gitu ya, migrasi hewan ya, fauna seperti itu. Nah sekarang sebenarnya pemanasan global. Kenapa terjadi es laut Jawa ada? Ya karena pemanasan global pada waktu itu. Akhirnya
Jadi pemanasan global itu sebenarnya bermanfaat juga, asal jangan kelebihan. Gitu. Planet misalnya Mars itu adalah dia kalau misalnya ada gunung api saja, ya bisa hidup dia. Gitu, karena dia akan dilindungi oleh gas rumah kaca di planet itu, kemudian siklus air akan berjalan. Nah, seperti itu. Jadi bersyukur kita ada pemanasan global, tetapi jangan kelebihan. Nah, saat ini lebih. Nah, jadi Jakarta sekarang sudah mulai khawatir nih karena banyak sekali peristiwa rob misalnya. Pokoknya pantai-pantai yang rendah itu sangat mengkhawatirkan dengan adanya pemanasan global. Jadi pemanasan global tuh udah terjadinya sangat lama banget ya Pak? Lama, cuma sekarang aja lagi ya? naik tuh. Tapi sekarang peningkatannya sangat tinggi ya? Sangat tinggi dan sangat luar biasa. Ya karena kita memproduksi bahan bakar fosil gitu kan, banyak karbon dioksidanya, sementara yang menyerap ditebangin tuh pohon-pohon gitu kan, hutan-hutan kita tebangin, itu kan sebenarnya media untuk menyerap karbon dioksida kan, seperti itu gitu. Jadi keseimbangan alam sudah mulai seperti ini. Wah, menarik banget ya Pak. Ini kita baru membahas berbagai ini ya, secara umum aja ya, terkait dengan dari oceanografi tadi, mulai dari tata suryanya yang luas, lalu spesifik lagi ke planet bumi ya, lalu spesifik lagi ke samudranya, hingga membahas nanti ke air lautnya ya Pak. Nah, berarti nanti pendetailannya akan dibahas pada episode-episode selanjutnya ya Pak? Iya, kita ada 14 episode, sekarang episode pertama, ya ikuti aja supaya lengkap. Oke, udah di-spill dong. Berarti nanti jangan lupa ya untuk mengikuti terus ya Pak episode-episode selanjutnya, karena sangat menarik banget nih. Dan untuk episode 1 kali ini kita akan hanya membahas terkait dengan secara umum aja oceanografi, dan tadi sudah disampaikan secara detail ya oleh Profesor Ahmad Yani. Terima kasih banyak Pak atas materinya, ini sangat menginspirasi sekali untuk kita semua. Dan ya mungkin kedepannya jangan lupa ya ditunggu terkait dengan episode-episode selanjutnya. Oke, sekian yang dapat kita sampaikan pada episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.